melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Dan kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto semakin luar biasa dan semakin gerak cepat dalam menangani kasus korupsi yang meskipun sudah lama kasusnya itu mandek di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, satu persatu tersangkanya telah diciduk. Dan kali ini Pak Presiden dan tim jajaran hukum serta KPK telah berhasil menangkap buronan mega korupsi yang berhasil merugikan negara sekitar puluhan atau bahkan ratusan triliun. Dan ini merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa dari tim hukum Presiden Prabowo Subianto, karena kita tahu bahwa skandal mega korupsi ini melibatkan beberapa pihak yang sangat-sangat licin dan selalu mencari celah di hukum Indonesia. Namun, sejago-jagonya koruptor berlari, jangan coba-coba dan berharap lolos dari kejaran Presiden Prabowo Subianto, karena itu sama saja dengan mimpi yang tidak pernah menjadi nyata. Saudara-saudaraku sekalian, kita memang telah membahas topik korupsi ini sejak lama, dan saya sangat bangga audiens kita di kajian online daily ternyata sangat peka dan sangat peduli pada tindakan kasus korupsi. Mereka bahkan mengatakan bahwa kita berharaplah sebagai netizen ingin adanya tim hukum khusus untuk menangani kasus korupsi. Apalagi ketika mereka mengingat kembali kasus kelebihan bayar yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Mereka benar-benar heran, kok KPK sampai saat ini belum memeriksa atau belum meringkus Anies Baswedan. Nah, bagaimana nih menurut Anda? Apakah pada saat ini saat yang tepat untuk menelisik kembali kasus dugaan korupsi yang berkedok kelebihan bayar dari Anies Baswedan? Dan pada saat ini Anda jangan kaget, tim hukum Presiden Prabowo Subianto menangkap satu lagi buronan kasus korupsi. Pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Sebelum saya menyampaikan ini juga, saya ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa saat ini juga sedang ada 10 perkara korporasi terkait kasus asuransi Jiwasraya ini yang sedang dalam proses penuntutan yang sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan untuk perkembangan pada malam hari ini adalah dapat saya sampaikan sebagai berikut, bahwa pada bulan Maret 2008 Menteri Negara, Badan Usaha milik negara atau BUMN menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya dihadapkan pada kondisi insolven, yaitu kategori tidak sehat, di mana pada posisi 31 Desember 2008 terdapat kekurangan penghitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar 5,7 triliun. Selanjutnya, karena PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan bidang usahanya adalah di bidang asuransi jiwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka Menteri BUMN mengusulkan supaya penyehatan
perusahaan tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menambah modal sebesar 6 triliun rupiah dalam bentuk zero coupon bond dan kas untuk mencapai tingkat solvabilitas atau rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Minimum atau RBC, metode perhitungan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang merupakan ukuran untuk memastikan perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajibannya sebesar 120%. Namun, usulan tersebut tidak disetujui karena tingkat RBC PT AJS sudah mencapai minus 580%. Kemudian, untuk mengatasi kondisi keuangan PT AJS tersebut, maka pada awal tahun 2008, Direktur PT AJS atas nama Hendrisman Rahim yang perkaranya sudah diputus beberapa waktu yang lalu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bersama dengan Heri Prasetyo dan Sah Mirwan melakukan pembahasan tentang kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya, yang mana dalam pembahasan tersebut dibahas tentang rencana restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya dengan tujuan untuk memenuhi restrukturisasi bisnis asuransi Jiwasraya sebagai akibat adanya kerugian pada tahun-tahun sebelum tahun 2008. Dan bisnis produk-produk asuransi PT Asuransi Jiwasraya, yakni adanya ketimpangan antara aset yang dimiliki dan liability, yaitu kewajiban PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis minus sebesar 5,7 triliun. Ini secara kronologis harus saya sampaikan fakta-fakta ini sehingga nanti menjadi jelas kenapa harus ada perkembangan penyidikan yang akan memulai penetapan terhadap tersangka baru. Selanjutnya, untuk menutup kerugian PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo dan Samirwan membuat produk baru, yaitu saving plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi, yaitu sebesar 9–13%. Sementara bunga bank pada saat itu sebesar 7,50 sampai dengan 8,75%. Berarti di atas bunga rata-rata bank pada saat yang sama. Pemberian bunga yang tinggi tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan dari tersangka IR, di mana untuk memasarkannya sebagai produk asuransi harus mendapatkan persetujuan dari Bapepam LK, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 KMK nomor 422 KMK titik 06 2003 tanggal 30 September 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu pada pokoknya perusahaan perasuransian tidak boleh dalam keadaan
insolvensi atau kondisi perusahaan tidak bisa membayar uang atau hutang atau kewajiban keuangannya tepat waktu. Kemudian melalui beberapa pertemuan, jadi pertemuan tidak hanya sekali, tapi beberapa kali pertemuan antara Bapak LK dengan PT Asuransi Jiwasraya yang saat itu dihadiri oleh Edisman Rahim, kemudian dihadiri oleh Hari Prasetyo, dihadiri oleh Syamirwan, dan dihadiri oleh tersangka IR yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK yang membahas tentang pemasaran produk saving plan. Kemudian IR menyetujui dengan membuat surat yang berisi bahwa PT Asuransi Jiwasraya dapat memasarkan produk saving plan dengan surat antara lain nomor S.10214/BL/2009 tanggal 23 November 2009 dan surat nomor S.1684/MK.10/29 tanggal 23 November 2009. Ya pemirsa, Sehingga oleh penyidik menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka, penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Dan sudah kita saksikan bagaimana ini adalah sebagian dari implementasi Pak Presiden Prabowo Subianto yang memang ingin mengatasi kasus korupsi secara menyeluruh. Tidak peduli itu sudah lama atau tidak, yang jelas tidak lucu rasanya ketika kita melihat koruptor yang memang belum tersentuh oleh hukum masih berkeliaran di negara ini. Jadi artinya Pak Presiden Prabowo Subianto pada saat ini memang tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan tindakan seperti ini, tindakan penahanan jika memang bukti tersangka sudah sangat lengkap. Artinya kita perlu apresiasi bagaimana kinerja dari tim hukum ini. Dan tentu saja masih banyak kasus-kasus korupsi yang lain yang perlu diusut. Artinya memang ini bukan pesanan politik, ini bukan intrik politik, dan tentu saja ini sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.